Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, kita membicarakan kekisruhan nasab Ba'alawi dan klaim sepihak mereka terhadap beberapa budaya, bahkan negara Indonesia diklaim sebagai sebagai karya mereka. Bukan kita benci kepada golongan Ba'alawi, tetapi ini demi memperjuangkan harga diri, marwah negara kesatuan Republik Indonesia dan sejarah Republik Indonesia. Artinya kalau klaim sepihak Ba'alawi tidak kita luruskan, maka 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, anak cucu kita akan mengira bahwa Indonesia, negeri ini terbentuk karena 100% karya Ba'alawi. Padahal semua ini adalah pengaburan sejarah, perampokan sejarah yang dilakukan oleh mereka terhadap Republik Indonesia. Alhamdulillah, saudaraku yang saya hormati, ada seorang ulama yang peduli terhadap marwah masa depan NKRI, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang berani di dalam tesisnya membongkar kekisruhan, ketidaktersambungan nasab Ba'alawi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani mendapatkan serangan yang begitu gencar dan bertubi-tubi, tidak hanya dari kalangan Ba'alawi sendiri, tetapi banyak juga kalangan dari pribumi non Ba'alawi yang menyerang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tetapi Kiai Imad tidak sendirian, ada juga seorang kiai dari Cirebon yang bernama Kiai Haji Abbas bin Fuad Hasim atau Gus Abbas. Dia punya pandangan yang sama tentang nasab Ba'alawi. Gus Abbas menyimpulkan bahwa nasab Ba'alawi sudah positif, fix 100%, tidak tersambung kepada nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang saya hormati, marilah kita dengarkan opini, pendapat, hujjah dari dua tokoh Nahdlatul Ulama ini. Yang pertama adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang kedua adalah Gus Abbas Fuad Hasim Cirebon. Marilah kita saksikan videonya bersama. Bapak Ibu, saya dipesan melalui pesan singkat WA. Pak Kiai, tolong jangan bahas nasab, sensitif. Saya tanya apa ama bendahara MWC. Saya tadi habis makan di rumah bendahara. Kata saya, siapa itu yang SMS jangan bahas nasab? Judi katanya. Berarti itu disuruh sama bendahara itu. Bendaharanya ketakutan saya bahas nasab. Insya Allah saya tidak akan bahas nasab. Cuma saya mau laporan. Tadi sejak semalam saya di pesantren Megu, dilanjutkan pagi di pesantren Benda Kerep, dihadiri oleh para kiai-kiai Benda Kerep, Kiai Muayyad, Kiai Abdurrahman, Kiai Muhammad, Kiai Ahmad bin Hasan, juga dihadiri oleh Keraton Kanoman, dihadiri oleh Keraton Martasinga, dihadiri oleh Pustakawan Keraton Kanoman, dihadiri oleh Nakobah Auliaut Tis'ah Kiai Ilzamuddin dari Madura, juga dihadiri oleh Ketua LP3SN Kiai Abdul Hanan Ihsan, Lembaga Pencatat Nasab Wali Songo. Kami laporan, tidak akan membahas, hanya laporan hasil keputusan musyawarah nasab
tentang silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah diputuskan pas maghrib, dari mulai malam di Megu, dilanjutkan di Benda Kerep dari mulai pagi sampai pas azan maghrib, ditutup oleh doa Kiai Muayyad. Hasil keputusannya dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad bin Hasan. Diputuskan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa Al-Kazim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi, perbedaan pendapat di dalamnya. Demikian laporan kepada masyarakat Walad hasil dari Gotra Sawala zaman now tanggal 30 Juli 2023 hari Ahad di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati dan nasab Ba'alawi. Sekian. Beres kan? Mantep kan? Saya tidak bahas, cuma laporan saja. Itu sejak dulu sudah ada. Sudah ada. Sejak zamannya abad ke-8 Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah menyatakan bahwasanya Sayyid Ahmad tidak memiliki orang yang bernama anak yang bernama Abdullah. Sehingga pada waktu abad ke-13 Syarif Abdul Rafiq, penguasa Hijaz ketika itu dari Syarif Al-Hasani, itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kenapa melarang? Karena beliau raja. Itu berarti kan sebelumnya sudah ada kajian, berarti kan sudah ada polemik, dan itu karena itu sudah ada ketetapan. Satu. Nomor selanjutnya yang terbaru di antara adalah salah satu naqib daripada Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir. Itu salah seorang syarif yaitu Al-Hasan. Itu juga mengatakan ada ibtalun nasab li ali Ba'alwi, membatalkan nasab bagi keluarganya Ba'alwi dengan catatan-catatan secara ilmiah. Itu seorang naqib, beliau seorang nasabah dari Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir. Bahwa itu nasabnya Ba'alwi, kesimpulannya nasabnya Ba'alwi dari beberapa faktor-faktor yang sudah saya jelaskan, katanya nasabnya Ba'alwi itu adalah batilun ghairu sahihin, sudah batil ghairu sahih lagi. Berarti artinya apa? Kalaupun ada perdebatan, itu karena apa? Menurut mereka para nasabah yang ada di internasional khususnya Nakobatul Ashraf, semua baik ada di Irak ataupun ada di Irak atau ada di Mesir, itu mengatakan bahwasanya adanya nasab nyambung Ba'alwi adalah klaim sepihak dari Ba'alwinya atau dari ulama-ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alwi, ya seperti yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin. Memang itu ada benarnya, karena yang berpendapat begitu bukan Kiai Imad aja, dulu udah ada. Saya juga waktu kecil sudah ada beberapa mbah saya dan dikasih tahu sama abah saya bahwasanya Ba'alwi itu memang terputusnya di Abdullah dan Ubaidillah. Saya saja waktu muda udah tahu seperti itu. Dari sebelum viral masalah ini belum ada, saya udah tahu bahwa itu sudah ada masalah. Jadi artinya ya Anda nggak usah debat dengan Kiaimat, debat dengan semuanya, termasuk dengan Syarif Abdul Rafiq, Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir, yang ada di Irak, dan yang lainnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu jadi artinya ini masalah ilmiah, dan menurut saya nggak jadi masalah mau nyambung atau tidak. Yang penting artinya ketika ilmiah itu dikemukakan, itu Anda jangan bicara bahwa oh itu berarti kurang ajar sama ulama ini. Bukan. Namanya Aba Lutfi, namanya Habib Ali Kuitang, apalagi ya, kemudian Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib, kemudian seumpama para Habib Umar bin Hafiz, ya,
Itu mereka adalah ulama-ulama besar. Itu mereka adalah waliullah, ulama besar, banyak muridnya, sahibul karamah wal barakah. Tidak berkurang karomahnya walaupun semua nasabnya nggak nyambung juga. Walaupun menurut kajian ilmiah nasabnya nggak nyambung, itu tidak berkurang. Mereka tetap orang mulia, orang alim yang kita patut meminta barokahnya, meminta karomahnya, meminta apa namanya, fuyudatul ilahiyah, yaitu anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum Ba'alwi ini kalau seumpama dari segi nasab itu tidak nyambung, itu menurut saya nggak usah jadi masalah. Karena kemuliaan kaum Ba'alwi itu bukan terletak pada itu saja. Kaum Ba'alwi itu, saya lihat sejarahnya, itu ternyata banyak minal mutasawwifin, banyak kaum sufi. Maka rotib pun banyak tuh, rotibul hatab, rotibul atas, rotibul sakrat. Itu semua dari kaum Ba'alwi semua. Dan banyak jadi orang alim, dan banyak aulia, wali-wali. Habib Soleh Tanggul jadi waliullah, Habib Husain kalau terus jadi wali, banyak waliullah itu. Jadi artinya tidak akan berkurang lah. Nah, itu maka dari itu kita tetap menghormati Ba'alwi, ulama-ulama yang alim. Nah, tapi kalau ada oknum Ba'alwi yang kadang-kadang berbuat tanpa tidak ada sopan santunnya, tidak ada akhlaknya, baru itu kita harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan ini bahaya. Awas, Anda jangan macam-macam di sini. Karena Anda kisahnya betul. Kenapa? Karena dari Ba'alwi itu bukan yang jadi masalah di Indonesia, dan bukan ya, khususnya di Indonesia itu adalah bukan masalah nasab saja. Sejarah kedatangannya pun sudah bermasalah. Bagaimana Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi ya yang digaji oleh Belanda, kemudian beberapa fatwanya banyak bertentangan dengan ulama-ulama yang sudah ada, bahkan melemahkan, padahal beliau datangnya tahun abad ke-18, ya kan? Beliau datangnya barusan dipanggil oleh Belanda, sementara ulama-ulama yang keturunan Wali Songo sudah ada, ya kan? Bagaimana Syarifah Fatimah, di mana Syarifah Fatimah bekerja sama dengan dengan Belanda untuk mendapatkan Kesultanan Banten, di mana keturunan aslinya yang dari Banten itu yang anak terbesarnya itu dibuang di Ambon, sementara dari Syarifah Fatimah Abdullah dijadikan Sultan oleh Banten, dan akhirnya mendapatkan masalah. Akhirnya malah Belandanya akhirnya menghukum Syarifah Fatimah dengan Syarif Abdullah. Karena apa? Karena kalau di mata Belanda karena sudah tidak bisa bermanfaat lah, makanya harus dihukum. Sebetulnya kalau semua masih punya kekuatan yang akan digunakan. Bagaimana Habib Abdurrahman Al-Masyhur Az-Zahir yang ceritanya kontroversial di Aceh, di mana mengkhianati perjuangannya orang Aceh, bekerjasama dengan orang apa dengan beberapa oknum dari India, dan bagaimana yang lainnya ini juga datangnya bermasalah ini Arab dari Hadramaut tuh, ya. Nah ini maka dari itu ini bermasalah, udah datangnya bermasalah, mereka dijadikan masyarakat strata nomor 2 setelah Belanda, sementara masyarakat Indonesia ketika zaman Belanda dijadikan strata yang paling bawah. Jadi Anda jangan sampai di bawah sampai sekarang. Sekarang udah merdeka. Sekarang Belanda udah nggak ada. Jadi Anda strata seperti itu jangan di bawah-bawah. Anda jangan membanggakan diri, merasa dirinya adalah di atas orang pribumi. Lah salah Anda, berarti Anda masih membawa misi Belanda. Jadi menurut saya itu fakta sejarah, bukan provokasi. Itu fakta sejarahnya seperti itu, dan itu fakta sejarah tentang nasabnya seperti itu. Tinggal Anda transformasi. Kaum Ba'alwi itu mengadakan transformasi, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami tidak seperti itu, bahwa kami sekarang tidak seperti itu. Dulu sama Belanda iya, tapi sekarang kami niat untuk setia kepada Indonesia. Dan jangan buat provokasi dan buat kerusuhan, kegaduhan ada di Indonesia. Ingat loh, kalau seandainya ada kegaduhan di Indonesia, sejarah Anda seperti itu, Indonesia tidak pernah pandang mundur. Indonesia itu banyak pejuang-pejuang yang tidak pernah takut sama siapapun. Dari mulai Aceh, dari mulai Makassar, dari mulai Sumatera, dari mulai Jawa, dari mulai Sunda, dari mulai Jawa Timur sampai Madura, dari Kalimantan, Sulawesi. Semua itu adalah para pejuang-pejuang yang tidak pernah mundur, tidak pernah takut sama siapapun. Darah tetes darah, mati di depan mata, nyawa pun siap digadaikan. Itu nggak jadi masalah, itu demi untuk Indonesia. Jadi kami tidak pernah takut sama siapapun. Kalau Anda seumpama tidak mau berbuat benar di negara kita,
Kalau Anda tidak mau menghormati adat budaya dan menghormati tokoh-tokoh kita yang ada di Indonesia ini, dan Anda melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji di Indonesia ini, awas, hati-hati, akan menghadapi seluruh rakyat Indonesia akan bergerak. Jangan sampai Anda terusir gara-gara hal yang tidak benar yang Anda lakukan. Apalagi kenapa? Karena Anda dari segi sejarah juga seperti itu bermasalah, dan nasabnya juga bermasalah. Ini dua yang jadi poin yang sangat besar. Makanya Anda harus maklumi. Anda maklumi, berbuatlah yang baik Anda. Berilah manfaat untuk negara ini. Berilah masukan-masukan kepada masyarakat yang baik. Berilah contoh yang baik. Berilah akhlak yang baik. Jangan sampai Anda menggombar-gomborkan dirinya sebagai nasabnya Rasulullah, ini cucunya Rasulullah, tapi nyatanya Anda akhlaknya seperti setan dan iblis. Kata Rasulullah, takhayyaru li nutfikum fa innal 'irqa dassas. Rasulullah mengatakan, milihlah kalian untuk jodoh kalian, untuk anak cucu kalian, milih perempuan yang baik. Fa innal 'irqa dassas, karena darah itu meresap. Resapannya darahnya Rasulullah, ya akhlaknya baik, ya tawadu, seperti akhlak-akhlak dan ketawaduannya cucunya Rasulullah dari Wali Songo. Mereka cucunya Rasulullah, tapi mereka tidak pernah menonjolkan dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Bahkan mereka menghormati orang lain seolah-olah mereka bukan cucunya Rasulullah. Coba anak keturunannya Wali Songo berapa tahun tidak pernah mengakui, bahkan ada yang mengatakan itu adalah palsu. Apakah bergejolak? Tidak, biasa saja. Kenapa? Karena kemuliaan bagi kami bukan terletak pada nasab. Maniftakhara bin nasabi wal aba dhahabat barakatuh. Barang siapa yang sombong akan nasabnya dan menyombongkan bapaknya dan nasabnya, maka hilang barokahnya. Kami tidak akan seperti itu. Maka abah kami, mbah kami, datuk kami tidak pernah mengajarkan untuk membanggakan nasab. Makanya kebanyakan nasab mereka dipegang oleh orang yang dipercaya, mastur yang lain tidak kasih tahu. Kenapa? Barangkali ada orang keracunan nasab, mabok nasab, akhirnya berbuat sesuatu yang tidak benar. Ini sungguh yang namanya darah itu meresap. Anda darahnya siapa? Darahnya Rasulullah. Akhlaknya akan seperti ini. Anda seperti itu. Apa betul Anda darahnya Rasulullah? Apalagi Anda sejarahnya seperti ini. Apalagi Anda secara nasab Anda seperti ini. Sementara anak perilakunya seperti ini. Jangan-jangan itu benar bahwa Anda itu bukan cucunya Rasulullah. Jangan-jangan itu benar bahwa Anda itu adalah orang Yahudi yang sukanya memberontak. Jangan sampai masyarakat punya asumsi seperti itu. Adakan transformasi secepatnya. Jadi masyarakat Ba'alwi, udah kami diakui sebagai nasabnya Rasulullah atau tidak, udah kami yang penting berilah kiprah yang positif terhadap negara Indonesia, bangsa Indonesia. Jangan buat kekacauan, jangan buat kegaduhan, jangan menanamkan hal-hal yang tidak baik, jangan meracuni masyarakat untuk benci kepada ini, benci kepada ini, benci kepada ini. Apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Mana ada cucunya Rasulullah bicara seperti itu. Jadi akhirnya masyarakat sudah asumsi sudah jelek bahwa oh ini akan seperti, oh berarti seperti ini, berarti karena fa innal 'irqa dassas, yang namanya darah itu meresap. Anda resapannya dari siapa? Kalau dari Rasulullah akan seperti ini. Karena akhlaquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Ya kan? Rasulullah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah menonjol ke akhlaknya. Maka yang meresap kepada anak cucunya adalah akhlaknya. Kalau Anda akhlaknya mukhalifun lirrasul, ada seorang laki-laki mengaku dirinya, di dalam dirinya ada darahnya Rasul, tapi akhlaknya, sifatnya, tingkah lakunya, pola hidupnya bertentangan dengan Rasul, siapa yang mau percaya? Dasasnya kemana ini?